Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena rahmat-Nya dan kasih karunia-Nya yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kita boleh mendapat kesempatan untuk mengusahakan dan memelihara ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Juga saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, mari kita mohon kemurahan dari hati Tuhan, supaya kiranya Tuhan kembali membukakan firman-Nya di malam ini, sehingga nyata pertolongan Tuhan dalam hidup, ibadah, pelayanan, nikah dan rumah tangga kita, berkat berkelimpahan menjadi kehidupan kita di ujung abad ini. Puji Tuhan, segera kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari Rut pasal yang kedua. Kita masih memperhatikan ayat 20. Rut 2 ayat 20, demikian firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Puji Tuhan, singkatnya, lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Singkatnya dari apa yang dikatakan oleh Naomi kepada Rut, Naomi menjelaskan perihal Boas kepada Rut menantunya itu di dalam dua hal. Singkatnya, Naomi menjelaskan perihal Boas kepada Rut menantunya itu dalam dua hal. Yang pertama, Boas adalah kaum kerabat. Nah, orang itu kaum kerabat kita. Boas adalah kaum kerabat, berarti sanak atau saudara yang terdekat dari Elimelek, suami Naomi yang sudah mati itu. Amin. Biarlah kita menjadikan hikmat sebagai saudara kita, amin saudaraku, dan pengertian sebagai sanak bagi kita masing-masing. Kita tidak takut kalau saudara yang terdekat meninggalkan kita. Kita tidak peduli kalau orang-orang dunia ini melupakan kita. Asal saja dengan catatan, asal saja kita menjadikan hikmat sebagai saudara yang terdekat, dan pengertian dari surga menjadi sanak bagi kita masing-masing. Sehingga dengan demikian kehidupan yang seperti ini memang percaya diri. Sehingga dia tidak peduli kalau saudara sedaging, saudara terdekat tidak peduli dengan dia. Kemudian juga orang-orang dunia ini tidak peduli dengan kita. Tidak peduli. Karena pengertian itu sudah menjadi sanak bagi dia. Amin saudaraku. Ini yang memberi kepercayaan diri bagi kita masing-masing. Sehingga kita tetap dalam kondisi jati diri surgawi menjadi bagian kita masing-masing. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, biarlah kita menjadikan hikmat saudara kita dan pengertian sebagai sanak kita masing-masing. Tujuannya supaya dilindungi dari dua perempuan yang menjadi lawan Tuhan. Supaya dilindungi dari dua perempuan yang menjadi lawan Tuhan. Menurut Amsal 7 ayat 4 sampai 5. Menurut Amsal 7 ayat 4 sampai 5. Adapun kedua perempuan tersebut ialah satu, perempuan jalang atau liar, itu menunjuk Babel besar sebagai ibu dari wanita-wanita pelajur dan kekejian bumi. Dua, perempuan asing yang licin perkataannya, menunjuk Isabel istri Ahab raja Israel. Isabel ini mengaku dirinya sebagai nabiya. Tujuannya adalah supaya hamba-hamba Tuhan A. makan persembahan-persembahan berhala, B. berbuat jinah. Pada minggu yang lalu kedua perempuan ini telah diterangkan sesuai dengan kasih karunia Tuhan bagi kita. Amin. Dan itu masih jelas dalam ingatan kita. Jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Puji Tuhan. Kemudian kita akan melihat hal yang kedua. Naomi menjelaskan perihal Boas kepada Rut menantunya itu dalam dua hal. Boleh kita baca kembali. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Minggu lalu telah dijelaskan. Amin saudaraku, biar kita jadikan hikmat sebagai saudara dan sanak sebagai pengertian.
Sehingga kalau kita sudah betul-betul menjadikan hikmat dan pengertian menjadi saudara dan sanak, kita percaya diri. Apa tandanya? Tidak peduli kalau orang lain meninggalkan kita. Amin, saudaraku. Tidak peduli kalau dunia ini menolak kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Jadi yang kedua, Boas adalah seorang yang wajib menebus Naomi dan Ruth. Boas adalah salah seorang yang wajib menebus Naomi dan Ruth. Pendeknya, Boas adalah seorang penebus. Boas rohani itulah pribadi Yesus Kristus. Dialah sang penebus. Amin. Naomi menceritakan perihal Boas kepada Ruth menantunya itu sebagai seorang yang wajib menebus mereka. Naomi dan Ruth. Mengapa demikian? Karena ketidaktaatan Naomi dan keluarganya yang sudah mati, yakni Elimelek dan Kilion. Puji Tuhan. Saya ulangi dulu ya. Naomi menceritakan perihal Boas kepada Ruth menantunya itu sebagai seorang yang wajib menebus mereka. Naomi dan Ruth maksudnya. Mengapa dia menceritakan perihal Boas kepada Ruth menantunya itu sebagai seorang yang wajib menebus? Mengapa demikian? Karena ketidaktaatan Naomi dan keluarganya yang sudah mati itu, yakni Elimelek sang suami dan kedua puteranya yakni Mahlon dan Kilion. Mereka itu pernah meninggalkan Tuhan. Mereka itu pernah meninggalkan tanah sebagai milik pusaka mereka, serta menjual milik mereka, lalu pergi ke Moab dan menetap sebagai pendatang di sana. Amin, saudaraku. Sedangkan Ruth sendiri adalah bangsa Moab atau bangsa kafir, berarti bukan bangsa Israel yang memang juga harus ditebus. Jadi baik Naomi harus ditebus maupun Ruth menantunya bangsa Moab itu harus ditebus. Mengapa? Karena Naomi bersama keluarga, yakni Elimelek sang suami, serta kedua anaknya Mahlon dan Kilion pernah meninggalkan Bethlehem. Berarti untuk meninggalkan itu, mau tidak mau mereka harus menjual harta bendanya, antara lain tanah milik pusaka yang diwariskan, rumahnya, ladangnya, semua pasti dijual. Lalu pergilah satu keluarga ini ke Moab. Tetapi menetap di sana sebagai pendatang. Tapi tidak lama kemudian matilah Elimelek sang suami, matilah Mahlon dan Kilion setelah mereka mengambil dua perempuan Moab di sana. Amin, saudaraku. Sedangkan Ruth memang adalah bangsa Moab, bangsa kafir yang memang harus ditebus. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Kesimpulannya, baik Naomi serta harta bendanya dan tanah milik pusaka suaminya Elimelek memang harus ditebus kembali sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Israel, termasuk pribadi dari Ruth, karena dia adalah bangsa Moab, bangsa kafir yang memang turut harus ditebus. Puji Tuhan, haleluya. Sedangkan peraturan dan ketentuan yang berlaku tentang penebusan tersebut ditulis di dalam kitab Musa yang ketiga. Sedangkan peraturan dan ketentuan yang berlaku tentang penebusan itu, saudaraku, ditulis dalam kitab Musa yang ketiga, yakni Imamat 25. Di situ peraturan-peraturan dan ketentuan bahwa apabila ada orang menjual tanahnya harus diberi kesempatan harus ada seorang diberi hak untuk menebus. Diberi hak untuk menebus. Jadi apa yang pernah dijual, termasuk tanah milik pusakanya yang diwariskan nenek moyang, rumahnya, ladangnya, itu diberi hak untuk menebus. Ini peraturan, ini ketentuan yang berlaku di Israel. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dan itu ditulis dalam kitab Musa yang ketiga. Ada 5 kitab Musa, 5 kitab yang ketiga dari Musa, yakni Imamat. Secara khusus Imamat 25 ayat 1-2 berbicara tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Sedangkan Imamat 25 ayat 23 sampai ayat 28, tanah warisan milik pusaka yang sudah terjual diberi hak untuk menebus. Ayat 29 ayat 30 sampai 34,
rumah yang sudah terjual diberi hak untuk ditebus. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Kalau peraturannya demikian, apa yang sudah terjual lalu diberi hak untuk ditebus kembali, itu kan kemurahan. Seharusnya kalau sudah terjual, ya terjual, itu bukan hak milik. Tapi kenyataannya ada peraturan di Israel, peraturan dan ketentuan di Israel, apa yang sudah terjual secara khusus tanah milik pusaka yang diwariskan nenek moyang, rumah yang terjual dan lain sebagainya, semuanya diberi hak untuk menebus. Seorang kerabat yang terdekat harus datang untuk menebus. Amin, saudaraku. Itu tentu saja adalah merupakan kemurahan hati Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu penggenapan penebusan itu telah dikerjakan oleh pribadi Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib di Bukit Golgota. Marilah kita baca itu. Puji Tuhan, kita ini bangsa kafir bukan? Yang memang juga harus ditebus. Kehidupan bangsa kafir dahulu tidak mengenal Allah, tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Berada dalam kegelapan yang paling gelap, tetapi diberi hak untuk ditebus. Itu kemurahan loh saudaraku. Penggenapannya di dalam Injil Matius pasal yang ke-20, ayat 26, Injil Matius 20 ayat 26 sampai dengan ayat 28, demikian firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini kita melihat Yesus berkata kepada 12 murid, yang terbesar hendaklah ia menjadi pelayan. Kemudian yang terkemuka hendaklah ia menjadi hamba. Amin. Persamaannya sama seperti anak manusia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani. Sama seperti anak manusia, Yesus anak Allah datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Puncaknya memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dapat dipahami saudaraku. Persamaannya, ya Yesus berkata kepada murid-murid, yang terbesar menjadi pelayan. Kalau mau jadi besar, melayani Tuhan. Yang terkemuka menjadi hamba. Kalau mau yang terkemuka, harus menjadi hamba. Sama seperti Yesus datang ke dunia ini. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Puncaknya, menyerahkan nyawanya sebagai tebusan. Puncaknya untuk menebus kehidupan manusia yang sudah terjual kepada maut. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kita bersyukur jadi penebusan yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib itu merupakan kemurahan bagi kita, bagi kita bangsa kafir yang sudah terjual kepada maut. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dengan demikian tergenapilah Imamat 25. Tuhan sudah menggenapi hukum Taurat. Imamat itu, kitab Musa itu kitab Taurat. Kitab Nabi, kitab Taurat. Sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Imamat 25. Sekarang maju, kita melangkah maju. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus Kristus mengatakan hal itu dengan gamblang, dengan jelas kepada 12 muridnya? Puji Tuhan, mari kita lihat jawabnya. Matius 20 ayat 24 saja langsung. Puji Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu
dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kembali kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudaranya itu, Yakobus dan Yohanes. Inilah awalnya sehingga Yesus harus menceritakan yang terbesar menjadi pelayan, yang terkemuka menjadi hamba, sama seperti Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani sampai memuncak kepada pekerjaan penebusan terhadap orang-orang yang terjual kepada maut. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara, singkatnya, bermula dari keinginan ibu dari anak-anak Zebedeus yang menginginkan supaya kedua anaknya itu, yakni Yakobus dan Yohanes, mendapat tempat yang tertinggi dan terhormat di dalam kerajaan sorga. Lalu duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Sebenarnya menginginkan tempat yang tertinggi di dalam kerajaan sorga itu merupakan suatu tabiat rendah. Itu merupakan tabiat yang rendah. Itu merupakan perilaku yang paling rendah. Mengapa saya katakan demikian? Karena keinginan itu biasanya didorong oleh nafsu yang ingin dihormati. Pendeknya gila hormat. Kalau mencari tempat yang tertinggi, tempat yang berkenan, itu kan gila hormat. Amin, saudaraku. Gila hormat. Kiranya dapat dipahami. Itu nafsu rendah. Jadi kalau ibu dari anak-anak Zebedeus, ibu dari Yakobus dan Yohanes menginginkan kedua anaknya untuk berada di tempat yang tertinggi dan terhormat dalam kerajaan surga, ia mengatakan itu karena didorong oleh nafsu yang rendah, yaitu gila hormat. Nafsu rendah, gila hormat. Kita sejenak lihat mengenai gila hormat dalam Injil Matius pasal 23. Injil Matius pasal 23. Terlebih dahulu kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ayat 1. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Puji Tuhan. Haleluya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Telah menduduki kursi Musa. Sebenarnya ini adalah sinyal negatif. Sebenarnya ini merupakan sinyal negatif, yakni gila hormat. Amin, saudaraku. Menduduki kursi Musa itu sinyal negatif, yakni gila hormat, nafsu rendah. Tanda gila hormat. Istri pertama, mengajarkan kebenaran tetapi tidak melakukannya. Itu tanda gila hormat. Mengajarkan kebenaran tetapi tidak melakukannya. Strip yang kedua, meletakkan beban di atas bahu orang, tetapi ia sendiri tidak mau memikulnya. Puji Tuhan. Haleluya. Ini tanda gila hormat, nafsu rendah. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Menduduki kursi Musa. Itu kan gila hormat. Sinyal negatif. Gila hormat. Puji Tuhan. Tandanya mengajarkan kebenaran tapi tidak melakukan. Kedua, menaruh beban di atas pundak orang tetapi dia sendiri tidak memikulnya. Puji Tuhan. Itu tanda gila hormat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Banyak kali hamba-hamba Tuhan, pemimpin sidang jemaat secara khusus menyatakan misi visi Allah. Diajar sidang jemaat itu berkorban, tetapi dia sendiri tidak berkorban.
Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Ayat 5 sampai 7. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Puji Tuhan. Haleluya. Lihat, orang-orang yang dikuasai nafsu rendah, orang-orang yang gila hormat, di dalam hal mengerjakan suatu pekerjaan atau pelayanan, sebenarnya hanya untuk supaya dilihat oleh orang lain saja, tidak lebih tidak kurang. Dapat dipahami, saudaraku? Orang yang dikuasai nafsu rendah atau gila hormat, di dalam hal mengerjakan suatu pekerjaannya atau melayani pekerjaan Tuhan, sebenarnya tujuan mereka melakukan itu hanya untuk supaya dilihat oleh orang lain, tidak lebih tidak kurang. Prakteknya A, mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Nah, itu praktek pertama. B, mereka suka duduk di tempat yang terhormat. Baik di pesta, baik di gereja rumah Tuhan, suka duduk di tempat terhormat. C, suka menerima penghormatan dan suka dipanggil rabi. Artinya guru. Puji Tuhan. Jadi sudah sangat jelas mereka melakukan pekerjaan Tuhan hanya untuk supaya dilihat orang. Apa prakteknya? Satu atau A, memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Nah, begitu ya. Puji Tuhan. Kemudian suka duduk, B, suka duduk di tempat yang terhormat. Puji Tuhan. Kemudian C, suka menerima penghormatan dan suka menerima dipanggil rabi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 8 sampai ayat 10. Ayat 8 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Pendeknya, karena nafsu rendah atau gila hormat, ahli Taurat dan orang Farisi lupa bahwa sesungguhnya hanya ada satu rabi, satu bapa, yaitu Bapa di sorga. Kemudian lupa bahwa hanya ada satu pemimpin, yaitu Mesias, anak Allah yang hidup. Mereka lupa itu. Mereka lupa bahwa hanya satu rabi, satu bapa. Mereka juga lupa hanya satu pemimpin, yaitu Mesias, anak Allah yang hidup. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Kemudian ayat 11 sampai ayat 12. Barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan. Jadi yang benar ialah, strip pertama, yang terbesar hendaklah menjadi pelayan. Strip yang kedua, yang terkemuka hendaklah menjadi hamba. Betul-betul menjadi hamba. Kemudian, barang siapa meninggikan diri, sebaliknya barang siapa meninggikan diri, maka ia akan direndahkan. Jadi gila hormat itu nafsu rendah. Amin, saudaraku. Gila hormat menduduki kursi Musa, itu sinyal negatif. Gila hormat itu nafsu rendah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Tetapi barang siapa terlebih dahulu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, maka ia akan berada di tempat yang tinggi dan terhormat. Karena yang menentukannya adalah Bapa di surga. Kita tidak bisa menentukannya. Jadi memang wajar saja dan banyak memang ibu-ibu mendambakan anaknya supaya berada di tempat yang tertinggi,
dalam banyak perkara, teramat lebih di tempat yang tertinggi dan terhormat dalam hal yang rohani. Itu seringkali terjadi karena itu merupakan suatu kebanggaan dari seorang ibu ya. Puji Tuhan, tetapi dia salah kaprah, tidak mengerti. Puji Tuhan, ternyata keinginan itu didorong oleh karena nafsu rendahnya. Gila hormat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali memeriksa Injil Matius 20. Sejauh ini bisa diikuti? Puji Tuhan. Jangan sampai terlewatkan begitu saja. Kita kembali memeriksa Injil Matius pasal 20. Injil Matius pasal 20 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Ayat 20 sampai 21, Ibu Yakobus, dan Yohanes menginginkan supaya di tempat tinggi dan terhormat dalam kerajaan surga, lalu duduk di sebelah satu, duduk di sebelah kanan Yesus dan duduk sebelah kiri Yesus, kira-kira begitu. Amin, saudaraku. Dan dia meminta itu karena dia didorong oleh nafsu rendah. Gila hormat tadi loh, saudaraku. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Tidak bisa kita menentukan kerajaan surga menurut ambisi kita. Apalagi gila hormat, tidak bisa. Karena sudah sangat jelas siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Jadi gila hormat itu nafsu rendah. Kiranya dapat dipahami. So, itu saya ulangi baca ayat 22. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi selanjutnya Yesus berkata kepada ibu dari anak-anak Zebedeus, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Selanjutnya Yesus menjawab ibu dari anak-anak Zebedeus, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Ya, memang hal itu tidak bisa dipungkiri. Kembali saya sampaikan dengan tandas bahwa kebanggaannya sebagai ibu ingin melihat anak-anaknya berada di tempat yang tertinggi dalam bidang apa saja. Teramat lebih dalam bidang kerohanian. Haleluya. Puji Tuhan, itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi saya sudah sampaikan di atas tadi, dia meminta itu, hatinya didorong oleh nafsu rendah. Gila hormat tadi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Selanjutnya, Yesus berkata, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Puji Tuhan. Siapa yang berkuasa untuk menebus dosa manusia? Siapa yang berkuasa untuk melepaskan dirinya dari penjara dunia ini? Tapi perlu saya sampaikan, tidak ada satu kekuatan apapun di dunia ini dan tidak ada kuasa apapun yang bisa melepaskan hidup gereja Tuhan dari penjara dunia ini. Itu sebabnya Yesus berkata, dapatkah kamu meminum cawan yang harus aku minum? Itu berbicara soal pekerjaan penebusan yang harus dikerjakan untuk orang-orang yang terjual kepada maut. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Jadi, dapatkah kamu meminum cawan yang harus aku minum? Artinya, syarat untuk berada di tempat yang tertinggi dan terhormat dalam kerajaan surga ialah, strip pertama, secara rohani, minum cawan sengsara. Strip yang kedua, secara jasmani, mengalami baptisan penderitaan. Kesimpulannya, masing-masing kita harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut Tuhan. Itu syarat untuk berada di tempat yang tertinggi dan terhormat dalam kerajaan surga. Semata-mata tidak bisa ditentukan oleh ambisi, apalagi nafsu rendah, gila hormat. Semuanya itu ditentukan oleh Bapa di surga. Sesuai dengan pengakuan Yesus anak Allah tadi.
Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Padahal kalau kita kaitkan dengan doa Bapa kami di surga, sederhana saja, Bapa kami di surga. Dikuduskanlah namamu. Sesudah itu, yang tidak kalah penting, jadilah kehendakmu. Itu doa yang benar. Permohonan yang benar. Tapi di sini kita melihat, ibu dari anak-anak Zebedeus ini tidak mengerti apa yang dia minta. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, saudaraku, kesimpulannya, masing-masing kita harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, itu yang benar. Minum cawan sengsara atau cawan Allah, dengan kata lain, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, sampai betul-betul mengalami kematian, adalah hal yang sangat menyakitkan bagi daging. Amin, saudaraku. Minum cawan Allah, cawan sengsara, berarti menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung di atas kayu salib. Kemudian mengalami penderitaan baptisan Kristus, itulah kematian Kristus, mati bangkit. Itu sesuatu hal yang tidak menyenangkan bagi daging ini. Minum cawan Allah, sengsara cawan Allah, itu sesuatu yang tidak enak bagi daging. Apalagi baptisan kematian. Tidak enak, tidak menyenangkan bagi daging. Puji Tuhan, dapat dipahami saudaraku? Hal ini bisa menyebabkan banyak orang mengundurkan diri. Seperti dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Seperti dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ketika Yesus mengadakan mukjizat kesembuhan, orang sakit sembuh, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Apalagi dengan mukjizat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Tetapi soal cawan sengsara dan baptisan kematian, akhirnya mereka mengundurkan diri di dalam hal mengikuti Tuhan. Karena perkara itu tidak menyenangkan, tidak enak bagi daging gitu loh. Dapat dipahami saudaraku? Tidak enak bagi daging, sehingga banyak orang mengundurkan diri. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian jawab mereka kepada Yesus. Waktu Yesus berkata, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Kata mereka kepadanya, kami dapat. Artinya, mereka sanggup memberi persyaratan itu, tetapi yang sebenarnya mereka tidak menyadari apa yang mereka katakan. Puji Tuhan. Yesus berkata, dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Kata mereka, kami dapat. Puji Tuhan, kami dapat. Tetapi sebenarnya mereka tidak menyadari apa yang mereka katakan. Kami menyanggupi persyaratan itu. Kami dapat, berarti dengan kata lain, kami dapat menyanggupi persyaratan itu. Tapi sebetulnya mereka tidak tahu apa yang sedang mereka katakan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi kalau kita perhatikan Injil Matius, pasal yang dimulai dari pasal 26, saudaraku, memang mereka akan melewati pengalaman itu bersama dengan Yesus, tetapi persoalan duduk di sebelah kanan dan duduk di sebelah kiri Yesus, sesungguhnya itu adalah hak Bapa di sorga. Itu merupakan kewenangan dari Bapa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Memang kalau soal sengsara ini, iblis paling tidak suka loh saudara. Jangankan setan, daging saja tidak suka cawan sengsara Allah, apalagi baptisan kematian.
tidak menyenangkan bagi daging. Sebab itu Tuhan Yesus bertanya kembali. Syarat untuk masuk surga, sangkal diri, pikul salib. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Jawab kata mereka kepadanya, kami dapat. Memang kalau kita perhatikan Injil Matius pasal yang ke-26 itu, sampai pada akhirnya Yesus disalibkan, mereka pada akhirnya juga harus menyangkal diri, memikul salibnya bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudaraku, puji Tuhan. Tetapi Yesus kembali berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Jadi hal duduk di tempat yang tertinggi dan terhormat di dalam kerajaan surga, itu merupakan kewenangan dari Bapa di surga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku, itu merupakan kewenangan Bapa di surga. Puji Tuhan. Jadi kalau kita belajar dari sini, maka kita dapat mengambil kesimpulan, hindari nafsu rendah, gila hormat. Tidak akan bisa membawa kita, menghantar kita untuk sampai duduk di tempat yang tertinggi dan terhormat di dalam kerajaan surga. Percayalah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, seperti yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 29, Yesus juga berkata kepada murid-murid, secara khusus kepada Simon Petrus, aku telah menentukan hak-hak kerajaan surga kepada kamu. Ini juga berkaitan tentang soal nafsu rendah. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat 24 kita baca. Injil Matius 20 ayat 24. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada Yakobus dan Yohanes. Sebetulnya, kalau kita hanya membaca ayat ini, sepertinya murid-murid, 10 murid yang lain membela Yesus. Sebetulnya mereka juga munafik. Karena pada ayat 22, mereka sendiri yang menjawab, kata mereka kepada Yesus, kami dapat. Tapi setelah dijelaskan, setelah Yesus menjelaskan soal duduk di tempat yang tertinggi dan terhormat dalam kerajaan surga, itu merupakan kewenangan dari Bapa di surga, tiba-tiba mereka marah kepada Yakobus dan Yohanes. Ini kan kemunafikan dari 10 murid yang lain. Banyak anak-anak Tuhan seperti ini munafik. Waktu Nabi Nathan menegur Raja Daud, soal dia menghampiri Betseba, dia marah sekali. Karena Nabi Nathan menceritakan perkara itu dalam bentuk perumpamaan. Tetapi karena Nabi Nathan belum melihat bahwa Daud kurang mengetahui perkara itu, dia jelaskan. Setelah dijelaskan, barulah dia minta ampun kepada Tuhan. Demikian juga dengan murid-murid, berlaku munafik. Tidak hidup dalam seia sekata. Biar kita hidup rukun bersama-sama loh ya. Jangan berlaku munafik. Jangan saling menyakiti satu dengan yang lain. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita lanjut. Sekali lagi saya sampaikan dengan tandas. Yang pasti untuk berada di tempat yang tertinggi dan terhormat, Yesus kembali berkata, yang terbesar menjadi pelayan, yang terkemuka menjadi hamba. Sesuai dengan Injil Matius 20 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Pendeknya, puncaknya. Jadi tetapi yang pasti untuk berada di tempat yang tertinggi dan terhormat di dalam kerajaan surga, Yesus berkata, di dalam Injil Matius pasal 20 ini ayat 26,
barang siapa menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Kemudian ayat 27, barang siapa menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi yang terbesar menjadi pelayan, yang terkemuka menjadi hamba. Puncaknya, memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang-orang yang terjual kepada maut. Itu yang benar. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Berarti kedua anak-anak Zebedeus ini harus terlebih dahulu mau menjadi anak-anak domba yang mau disembelih. Berarti kedua anak Zebedeus ini, Yakobus dan Yohanes ini, harus mau menjadi anak-anak domba. Mengapa harus saya katakan harus mau menjadi anak-anak domba? Anak domba selalu terhubung langsung dengan penyembelihan. Menyangkal diri, memikul salibnya masing-masing. Harus sudah terlebih dahulu menjadi anak-anak domba. Mengapa harus saya katakan anak domba? Karena anak domba terhubung dengan penyembelihan. Kita semua merupakan kawanan domba Allah. Kalau memang kita semua adalah kawanan domba Allah, maka mau tidak mau harus terhubung langsung dengan penyembelihan. Orang yang mau hidup beribadah kepada Kristus Yesus, menyangkal diri memikul salibnya di tengah-tengah ibadah dan pelayanannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita lihat contoh dua anak domba. Keluaran 29 ayat 38 sampai dengan ayat 41. Demikian firman Tuhan mengenai korban pagi dan korban petang. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu. Dua anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Dua anak domba harus dipersembahkan, diolah tiap hari. 39. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 epa tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin, dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Ayat 41, domba yang lain atau yang kedua haruslah kau olah pada waktu senja atau petang. Sama seperti korban sajian dan korban curahan pada waktu pagi. Harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, dua anak domba berumur setahun harus dipersembahkan sebagai korban pagi dan korban petang. Dan itu harus berlangsung setiap hari sampai Tuhan datang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Artinya, bukan saja hamba-hamba Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan, hidup gereja Tuhan, harus hidup di dalam tahbisan yang benar setiap hari. Berarti siang dan malam. Setiap hari siang dan malam. Istri pertama korban pagi untuk sepanjang hari. Sedangkan korban petang yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk sepanjang malam. Biar kita selalu terhubung dengan penyembelihan. Setiap hari. Sebab itu, dua anak domba yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Setiap hari. Yang satu untuk pagi sepanjang hari. Yang kedua untuk petang sepanjang malam. Jangan sampai pada siang hari ada dalam tahbisan yang benar, terlihat benar, tapi dalam malam hari persis seperti tabiat dari setan. Tuhan tidak inginkan. Sebab itu harus mempersembahkan dua anak domba berumur 1 tahun. Dan itu harus dipersembahkan setiap hari. Jadi bukan hanya hamba-hamba Tuhan berada dalam tahbisan yang baik, tahbisan yang benar, tetapi juga anak-anak Tuhan sebagai kawanan domba, hidup gereja Tuhan harus dalam tahbisan yang baik dan benar. Kalau kita datang di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini kepada Tuhan dalam tahbisan yang baik, tahbisan yang benar, maka tanda-tanda kejahatan,
Tanda-tanda kenajisan tidak melekat di dalam diri kita masing-masing. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu Yesus tidak berhak untuk menempatkan dua anak Zebedeus ini untuk berada di tempat yang tertinggi dan terhormat dalam kerajaan surga. Itu merupakan kewenangan daripada Bapa di surga. Hati-hati dalam ibadah. Jangan kita datang beribadah dan melayani karena didorong oleh nafsu rendah. Gila hormat. Hati-hati. Tidak ada artinya. Sebab itu Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Lewat pengertian ini, senantiasa kita menjadi rumah Tuhan, rumah doa. Dan karena kita tahu apa yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sekali lagi ini harus berlangsung setiap hari. Ada dalam tanda penyembelihan. Korban sembelihan. Dengan demikian. Kemungkinan besar sekali. Allah Bapa di sorga. Akan menyatakan dirinya bagi mereka yang mau menjadi domba sembelihan setiap hari. Domba sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur. Korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak dipandang hina. Berarti dianggap mulia. Puji Tuhan. Amin suruhku. Haleluya. Puji Tuhan. Supaya kita semua betul-betul berada di dalam penebusan yang telah dikerjakan oleh darah salib Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Sehingga dengan demikian kita boleh mengalami penebusan. Amin suruhku. Puji Tuhan. 1 Timotius 2. Satu Timotius 2 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia yang sudah terjual kepada maut, seperti Naomi dan Ruth. Amin saudaraku. Dan itu dinyatakan oleh Rasul Paulus. Dan pengertian itu dilanjutkan sampai kepada anak-anak yang dia didik, termasuk Timotius. Supaya selanjutnya nanti Timotius ini menyampaikan kabar yang baik kepada sidang jemaat yang dipercayakan untuk dilayani oleh Timotius dimanapun dia melayani. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Jadi, saudaraku, yang mengerjakan penebusan itu di atas kayu salib, sehingga kita boleh mengalami kelepasan dari penjara dunia ini, uang, jabatan, kedudukan, kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang di atas muka bumi ini, tidak sanggup menebus hidupnya, lalu membawa hidupnya dekat kepada Tuhan. Kecuali Allah yang Esa. Esa pula dia yang menjadi pengantara. Tidak ada yang lain. Jadi jangan pernah berpikir secara khusus pejabat tinggi. Jangan pernah berpikir bahwa dia akan tertolong dan mengalami penebusan karena punya jabatan tinggi. Demikian juga orang yang punya uang banyak. Jangan pernah berpikir dengan berhala semacam itu, ia bisa mendekat sampai kepada tata Allah. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Sebab itu kalau kita perhatikan ayat 7, untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai satu pemberita Injil, penginjil. 2, sebagai jabatan rasul. 3, sebagai guru. Puji Tuhan, untuk mengajar orang-orang yang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Dia Rasul Paulus untuk menyampaikan berita semacam ini, korban penebusan dan pendamaian yang dikerjakan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu, dia telah menerima jabatan rasul, penginjil, dan guru. Tujuannya untuk menyampaikan apa yang telah dikerjakan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu.
Puji Tuhan. Demikian halnya, biarlah kiranya kita dipakai oleh Tuhan sesuai dengan karunia-karunia, sesuai dengan jabatan-jabatan Roh Kudus yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita untuk memberitakan soal penebusan yang telah dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Inilah salib yang harus kita pikul. Itulah 2 anak domba yang harus dipersembahkan setiap hari sebagai korban pagi untuk sepanjang hari, korban petang untuk sepanjang malam. Ada dalam tabisan yang baik dan benar. Sehingga kemungkinan besar, tidak tertutup kemungkinan bangsa kafir. Allah menyatakan dirinya kepada bangsa kafir, kepada kita semua yang sudah terjual kepada maut ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Efesus 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Efesus 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak Allah Bapa, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya, di dalam Yesus Kristus. Kemudian ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Puji Tuhan. Kalau kita mampu oleh kemurahan Tuhan untuk mempersembahkan 2 anak domba ini setiap hari sebagai korban pagi dan korban petang, itu kita peroleh lewat pengertian dan hikmat oleh pembukaan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Sehingga dengan demikian kita boleh mengalami penebusan bagi kehidupan yang sudah terjual kepada maut. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 7 sekali lagi. Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Oleh darah salib kita mengalami penebusan. Kehidupan yang terjual kepada maut ditebus. Kemudian, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Kehidupan yang ditebus berarti sudah diampuni oleh darah salib. Sesuai dengan kemurahan yang Tuhan nyatakan bagi kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Kolose 1 ayat 14 demikian firman Tuhan. Kolose 1 ayat 13 sampai 14 demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dari kerajaan anaknya yang kekasih. Dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi kehidupan yang sudah ditebus mengalami pengampunan dosa. Dan kehidupan yang sudah diampuni telah dipindahkan di dalam kerajaan kerajaan surga. Berarti berada di tempat yang tertinggi dan terhormat di dalam kerajaan surga. Itu kehidupan yang ditebus. Dosanya diampuni. Dosa yang banyak itu diampuni Tuhan. Dan itu yang membawa kita selanjutnya untuk berada di tempat yang tertinggi dan terhormat. Di sebelah kiri dan sebelah kanan Yesus. Di dalam tata kerajaan Allah Bapa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sebab itu saya sampaikan dengan tandas kembali. Mari bawalah korban persembahan. 2 anak domba berumur 1 tahun. Dijadikan sebagai korban pagi untuk sepanjang hari. Dan korban petang untuk sepanjang malam. Amin, saudaraku. Setiap hari. Dan domba itu harus berumur 1 tahun. Penuh. Itu berbicara tentang kedewasaan rohani. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau belum dewasa, dia tidak akan bisa membawa korban. Korban pagi dan korban petang kepada Tuhan. Lewat pengertian yang kita terima malam ini, pengertian oleh hikmat surgawi. Kita datang
beribadah dan melayani Tuhan, dan mampu untuk menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah-ibadah kita ke depan. Semakin dewasa dan bijaksana, sama seperti anak domba berumur 1 tahun. Dewasa bijaksana. 1 ayat yang terakhir, 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, kehidupan kita yang terjual kepada maut telah ditebus. Puji Tuhan. Kita ini yang sudah terjual kepada maut sudah ditebus. Amin saudaraku. Bukan dengan barang fana, harta, kekayaan, dan uang. Bukan pula dengan perak dan batangan emas, tetapi oleh darah anak domba, darah yang tak bernoda dan tak bercacat. Kenapa dikatakan tak bernoda dan tak bercacat? Dia menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Dia menderita di atas kayu salib bukan karena dosanya, tapi karena dosa manusia. Dan oleh darah salib Kristus, kehidupan kita sudah ditebus dari dosa warisan. Dosa warisan. Jadi warisan ini bukan hanya harta. Dosa juga bisa diwariskan loh saudaraku. Anak, orang tua mewariskan dosa ke anak bisa juga. Orang tua mewariskan dosa bisa juga. Tetapi ingat, kita semua sudah ditebus dari dosa warisan itu. Dari kutuk nenek moyang itu. Tetapi bukan dengan barang fana. Bukan dengan perak atau batangan emas. Melainkan oleh darah anak domba. Yang tak bernoda dan tak bercacat. Mengapa dikatakan tak bernoda, tak bercacat? Karena dia menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung di kayu salib. Bukan karena dosanya, tetapi karena dosa manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Nah inilah yang diajarkan oleh Ibu Naomi kepada Ruth menantunya itu. Jadi seharusnya anak sidang jemaat sebagai anak-anak rohani seharusnya lah bersyukur kepada Tuhan karena memiliki seorang gembala yang senantiasa mengajarkan pribadi buas rohani. Itulah pribadi Yesus Kristus yang sudah mengerjakan pekerjaannya untuk menebus dosa manusia di atas kayu salib. Berbahagialah sidang jemaat, berbahagialah anak-anak Tuhan, anak-anak rohani sebagai anak rohani. Kalau gembala sidang mengajarkan korban penebusan, amin saudaraku. Tetapi malanglah nasib sidang jemaat sebagai anak-anak rohani. Kalau seorang ibu, gambaran dari gembala sidang, seorang pemimpin sidang jemaat, kalau sibuk berbicara soal berkat-berkat jasmani, sibuk berbicara tentang soal melakukan mujizat-mujizat kesembuhan dan lain sebagainya. Tetapi kita harus berbahagia karena Ibu Naomi telah mengajarkan kepada anaknya, menantunya Ruth, bahwa Boas adalah seorang penebus. Itulah pribadi Yesus Kristus yang telah mengerjakan penebusan itu 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Kita patut bersyukur. Ingat apa dasarnya Yesus berkata tadi, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Puncaknya menyerahkan nyawanya sebagai penebusan bagi mereka yang terjual kepada maut. Dasarnya adalah karena ibu dari anak-anak Zebedeus meminta hal yang tidak tahu apa yang harus dia minta.
Dan ia mengatakan itu karena permintaan itu karena didorong oleh nafsu rendahnya. Tabiat rendahnya, yaitu gila hormat. Tapi yang benar adalah, biarlah kiranya kita membawa 2 anak domba setiap hari untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban pagi dan korban petang. Tidak tertutup kemungkinan Tuhan akan datang dan menyatakan dirinya kepadanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.